Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Perkenalkan, saya Samuel Nicholas dengan NIM 1312306. Dan hari ini saya akan menjelaskan mengenai mekanisme dari alat bernama cooling pad. Nah, alat cooling pad ini merupakan sebuah alat pendingin yang menghisap aliran panas dari suatu benda elektronik seperti laptop. Biasanya ini digunakan pada laptop. Jadi ketika panas dari laptop yang dihasilkan ketika bekerja terlalu lama ini akan dihisap lewat kipas-kipas yang berada dalam ini, sehingga aliran panas bisa dikeluarkan dan laptop bisa dingin lebih terkontrol. Nah, jadi cara kerjanya mulai dari belakang. Di sini ada kaki-kakinya, ada penopangnya. Ini bisa diatur bagaimana ketinggian level kemiringannya. Jadi ketika suatu barang elektronik ditaruh di atasnya dan dia menghasilkan gas bekerja terlalu lama, ini ada kabel USB nya. Jika ini disambungkan ke sumber tenaga listrik, maka akan menyala seperti bisa dilihat. Nah, jadi ketika suatu alat elektronik yang menghasilkan panas berlebih bekerja, maka jika ditaruh di sini, maka aliran panas bisa dikeluarkan. Jadi ketika benda elektroniknya menghasilkan panasnya bisa dihisap oleh kipas-kipas yang berada dalam cooling pad ini, dan aliran panas bisa dikeluarkan sehingga alat elektronik bisa lebih terjaga, bisa lebih aman dan terkontrol dari suhu yang panas. Nah, gitu. Jadi untuk beberapa komponen, yang pertama komponen yang paling bawah ada kabel USB. Kabel USB sebagai penghubung antara alat cooling pad dengan alatnya akan ditaruh di atas ini. Kabel penghubung USB ini juga berfungsi sebagai sumber tenaga listrik. Jadi cooling pad ini menggunakan sumber listrik dari laptop, disambungkan lewat kabel USB untuk mendapatkan arus listrik agar bisa cooling pad ini bekerja. Lalu komponen yang paling besar, pertama tentunya pasti ada penopang bawahnya. Seperti bisa dilihat ini berbentuk seperti jaring-jaring. Lalu yang kedua ada penahan ini. Penahan ini berfungsi untuk menahan laptop ketika derajat kemiringannya berpotensi untuk membuat laptop ini sliding atau turun. Jadi ketika suatu benda pada bidang miring yang kemungkinan buat jatuh, digunakan penahan ini. Lalu kalau belakang ada kaki ini berfungsi untuk menahan cooling laptop saat di adjust level kemiringannya. Artinya itu dilengkapi dengan penahannya juga. Jadi bisa dilihat ada gerigi seperti ini untuk sebagai level-level kemiringan. Seperti ini, dan seperti ini. Lalu bisa dilihat bahwa di dalamnya ada kipas-kipas yang berfungsinya seperti yang tadi saya bilang untuk menghisap aliran panas yang dihasilkan dari alat elektronik. Jadi komponen selanjutnya ada kipas-kipas dalamnya, lalu tentunya juga ada alat kabelan yang di sekitar di sini. Nah, bisa dilihat bahwa cooling pad ini merupakan salah satu bentuk dari produk teknologi. Nah, hubungan apa dengan saya yang merupakan dari jurusan teknik mesin, saya bisa lihat bahwa banyak sekali mata kuliah di teknik mesin yang berkorelasi dengan pembuatan dari produk ini. Bisa lihat misalnya lihat bahwa sistem konduksi ini bisa dipelajari dari termodinamika, di mana sistem konduksi ini belajar mengenai perpindahan arus panas. Lalu sistem penopang kaki ini bisa juga dipelajari di mekanika material, belajar bagaimana menopang gaya dan apakah dengan kaki seperti ini bisa menopang berat yang ada.
Lalu juga tentunya material teknik, di mana material teknik itu mempelajari mengenai pemilihan bagaimana kita bisa mendesain dan memilih jenis material yang tepat untuk produk kita. Dapat lihat bahwa di sini menggunakan plastik, maka bisa disimpulkan bahwa plastik ini merupakan jenis material yang paling cocok untuk menahan cooling pad ini, mengingat bahwa fungsi cooling pad ini sebagai penghisap aliran panas, yang berarti jenis material yang dibutuhkan yaitu jenis material yang tahan terhadap panas, di mana plastik itu merupakan tentunya isolator panas. Nah, lalu bagaimana alat ini dibuat? Nah, jadi alat ini dibuat ini menggunakan tentunya proses teknik kayak ini yang dibentuk secara pencetakan, dan ini juga untuk secara keseluruhan pastinya bagaimana proses ini dibuat, tentunya dibuat secara melalui proses manufaktur teknik yang tinggi, dan juga untuk komponen-komponen dalamnya, kipas-kipasnya, lalu perkabelannya, sebenarnya komponen-komponen dalamnya ini hanya digabungkan saja sesuai dengan tempatnya. Mungkin untuk lebih jelas lagi, saya akan membongkar untuk bisa lebih mengerti bagaimana cara kerja dari alat ini sendiri. Nah, jadi yang pertama dari kakinya ini yang tadi saya bilang berfungsi untuk ketika cooling pad bagian penopangnya ini di adjust ketinggiannya. Namun di sini dilihat bahwa kaki ini tidak bisa dibongkar, jadi saya akan next saja. Nah, kemudian ada tangkai ini, kaki ini yang berfungsi untuk mengatur ketinggian, mengatur kemiringan. Lihat, dengan seperti itu penopang ini bisa tercopot dengan mudah. Lalu juga di belakangnya ada sambungan USB. Nah, untuk melihat ke komponen dalamnya seperti harus dibuka. Lalu untuk komponen penopang ini sudah tersambung dari sananya, jadi saya tidak bisa membukanya. Namun untuk melihat ke dalamnya harus dibuka melalui lewat sambungan-sambungan kecil yang berada di sini. Dan untuk itu saya akan menggunakan gunting, karena gunting alat yang sederhana. Jadi jaring-jaring ini dipasangkan dengan seperti dipasang seperti puzzle gitu. Jadi dibutuhkan membuka untuk dari setiap ujung-ujung puzzle ini supaya bisa membuka jaring-jaringnya, agar kita bisa melihat seperti apa isi di dalamnya. Nah, jadi seperti ini bentuk jaring-jaringnya dengan, nah ini sebagai puzzle yang saya bilang tadi. Bisa dilihat sini bahwa komponen-komponen yang ada dalam cooling pad ini ada kipas yang bisa dilepas dan bisa dipasang juga sesuai dengan tempatnya. Lalu juga di sini yang saya penopang tadi, dan yang terakhir di sini ada mekanisme mengenai kabel-kabelan. Nah, jadi bagaimana mekanisme ini bekerja? Jadi fan ini, kipas ini, ketika
jika kabel USB disambungkan kepada laptop, kita akan mendapatkan sumber arus listrik yang akan menggerakkan seluruh komponen dari cooling pad ini, yaitu kipas utamanya. Jadi kipas ini akan berputar. Jadi ketika bawah laptop yang mulai panas, itu akan terhisap oleh kipas ini ke bawah dan melewati jaring-jaring ini. Dan jaring ini terbuat dari besi. Mengapa? Bahwa laptop tentunya akan menghasilkan panas dan dibutuhkan penopang yang kuat. Nah, jadi aliran panas akan dihisap ke bawah dan akan melewati bagian bawah dari cooling pad ini. Jadi sehingga bisa dikatakan bahwa mekanisme dari cooling pad ini adalah mekanisme bagaimana sistem produksi ini bekerja. Dari bagaimana penopang angin ini bisa menghasilkan kemiringan, satu ditambahkan mengenai bagaimana kipas-kipas ini bisa berputar ke arah ke bawah dan menghisap udara-udara yang dihasilkan dari panas suatu elektronik. Jadi sehingga suatu elektronik bisa terjaga suhunya lebih terkontrol. Nah, untuk pemasangan lalu, kakinya dan penopangnya jangan lupa menghubungkan kabel USB. Inilah alat dari cooling pad. Sambungan ke listrik, naikkan apinya, turunkan seperti ini. Lihat bahwa api bekerja nyala. Jadi salah satu alat elektronik yang menghasilkan panas berlebih dari sini, ini akan menghisap panasnya turun ke bawah dan mendinginkan alat elektronik itu sendiri. Jadi sekian dari penjelasan saya mengenai alat bernama cooling pad ini. Bisa disimpulkan bahwa mekanisme ini menggunakan sistem konduksi dan mekanikal kaki per kaki ini. Jadi sekian dari penjelasan saya. Terima kasih telah mendengarkan.